pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangi Tohata dalam program Morning Call GPIB. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita berdoa memohon tuntunan Tuhan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami menaikkan segala puji dan syukur hati kami kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang padamu memohon tuntunan-Mu di dalam kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun setiap kami di dalam melakukan segala aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti. Pimpin dan sertai kami, biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami diberi hikmat untuk mengerti dan memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami telah meninggalkan apa yang kami miliki dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah atau istri atau saudara atau orang tua atau anak-anaknya akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berbicara mengenai upah mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah suatu keterpaksaan. Mengikut Yesus merupakan sebuah keputusan yang terlahir dari hati yang mengasihi Yesus. Ketika Petrus katakan bahwa mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus, maka Yesus meresponsnya dengan mengatakan bahwa setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan segalanya akan menerima upah dari Allah, yakni hidup yang kekal. Kata meninggalkan dalam bacaan ini dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah kerajaan Allah. Artinya, bukan maksud Yesus supaya kita meninggalkan segalanya, rumah, istri, suami, orang tua, anak-anak, lalu mengikutnya, melainkan lebih mengarah pada sebuah perintah bagi kita agar mengutamakan Allah di atas segalanya dan memberi diri untuk hidup kita dipimpin oleh Allah. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang taat dan setia melakukan segala perintahnya, maka kata Yesus, mereka akan menerima hidup yang kekal. Hidup kekal yang dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan waktu yang tak terbatas, tetapi juga mempunyai mutu yang baik, yaitu hidup yang sesungguhnya, yakni hidup yang berkenan di hadapan Allah. Di sisi lain, kita diingatkan untuk tidak bergantung pada manusia, sebab Allah mengetahui apa yang terbaik bagi setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk selalu setia dan taat
dalam mengikuti Yesus. Yesuslah pemimpin dalam kehidupan kita. Ia bukan hanya memimpin dan memerintah, tetapi juga menolong, menopang, menguatkan, memahami, peduli pada setiap orang yang berjalan bersamanya. Mengikuti Yesus berarti kita memberi diri untuk dipimpin olehnya. Itu berarti kita juga belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh Yesus, maka bersama Yesus hidup kita tidak akan tersesat. Selain itu, mengikuti Yesus bukan berarti kita tidak mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Namun, bersama Kristus, kita dimampukan untuk menghadapi dan melewati setiap tantangan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Bagaimanapun keadaan kita, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus akan selalu menjaga kita, berjalan bersama kita, bahkan menggendong kita. Sebab Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan umat milik kepunyaannya. Jadi marilah Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, berjalanlah terus bersama Kristus, ikutlah Kristus. Bersama dengan Dia, kita akan menemukan dan diberikan kehidupan yang kekal bersamanya di kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk melakukan segala aktivitas kami. Biarlah lewat tuntunan firman yang telah kami dengar, menguatkan kami, memberi kami semangat, motivasi untuk tetap setia berjalan bersama mengikut-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Berdoa bagi setiap orang, setiap kami, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan suka maupun duka, dalam berbagai keadaan hidup kami, dalam pekerjaan usaha kami, anak-anak dalam pendidikan, pergaulan, bahkan saudara-saudara kami yang ada di penjara, para duda, lansia, janda, anak yatim piatu, mereka yang berada dalam keterasingan. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun semua kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu, kami mau mengikut-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami mau selalu setia untuk menjadi pengikut-Mu dan mengikuti segala apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Berdoa bagi rekan-rekan kami, tim multimedia yang secara khusus menangani morning call, bahkan juga program-program GPIB lainnya. Tuhan Yesus berkati supaya mereka diberikan juga kekuatan, kemampuan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan diberkati lewat program ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.